Saudaraku, kita kembali untuk mengulas Paulus dari surat-surat yang disampaikan kepada jemaat di Korintus. Paulus bekerja tanpa tawar hati karena dia mempunyai pengharapan yang teguh pada Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, karena dia menerima tugas itu sebagai anugerah yang luar biasa, apalagi ketika dia membayangkan siapakah dia yang sesungguhnya sebelum ada di dalam Kristus. Dia adalah penganiaya, orang yang mengejar-ngejar orang yang ikut Yesus, bahkan juga memenjarakan di antara mereka dan menjadi saksi yang tegas atau yang bertanggung jawab atas kematian Stefanus. Oleh karena itu, ketika dia menerima panggilan pelayanan untuk menjadi pemberita Injil bagi orang-orang bukan Yahudi, itu merupakan anugerah. Allah memberikan kepercayaan dan itu nilainya sangat tinggi sekali. Karena itu dia bertekad tidak akan pernah mempermalukan Kristus dengan tugas tanggung jawab yang diterimanya, serta dia berusaha bagaimana supaya apa yang dilakukannya kelak di kemudian hari menjadi contoh teladan bagi orang-orang yang bekerja berikutnya atau pelayan-pelayan Kristus berikutnya atau generasi-generasi selanjutnya. Oh, ini luar biasa, sungguh-sungguh motivasi luar biasa. Yang kedua, di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat yang kedua dikatakan, tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran, dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Luar biasa. Paulus bekerja dengan hati nurani yang murni. Paulus juga tidak bekerja dengan melakukan cara-cara yang licik, cara-cara yang memalukan, dengan cara-cara yang keluar dari nilai-nilai Kristiani. Karena itu dia mengatakan, kami Paulus dan timnya tidak memakai cara-cara gelap yang memalukan. Ada sesuatu yang tersembunyi di balik kerja pelayanan itu. Paulus tidak ada begitu, tapi apa yang dia lakukan keluar dari lubuk hati yang terdalam dengan ketulusan hati, menyatakan, mewujudkan pengabdian yang tulus ikhlas kepada Tuhan Yesus Kristus, karena dia telah menerima tanggung jawab itu sebagai anugerah, sebagai berkat. Tanggung jawab yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepadanya diterimanya sebagai nilai yang sangat tinggi dalam hidupnya. Oleh karena itu dia katakan, aku akan menempuh segala sesuatu dengan cara-cara yang benar, dan sekalipun untuk itu aku tidak menghiraukan nyawaku asal aku sampai garis akhir. Ini tekad bulat Paulus dalam melakukan tugas pelayanannya, sehingga dia tidak memerlukan cara-cara yang memalukan, dengan cara-cara yang licik. Itu tidak perlu dia melakukan, dan bekerja dengan tulus hati, dengan tulus ikhlas. Dan yang kedua, yang selanjutnya dikatakan, dia tidak memutarbalikkan firman Allah atau tidak menggunakan firman Allah demi dan bagi kepentingannya sendiri, demi dan bagi interestnya pribadi, tetapi dia bekerja semata bagaimana sebanyak mungkin orang dibawa kepada Yesus Kristus Tuhan. Nah, sebenarnya orang-orang Korintus tidak asing dengan pernyataan Paulus ini, sebab dalam surat yang pertama pada pasal yang ke-9 Paulus sudah menyatakan itu. Dia berusaha sedemikian rupa untuk bisa berterima, beradaptasi dengan berbagai macam model kehidupan, dengan maksud adalah supaya sebanyak mungkin orang dibawa kepada Yesus Kristus. Bekerja sedemikian rupa, menjaga diri, menjaga integritas diri, agar ketika dia memberitakan Injil Yesus Kristus, ia sendiri tidak dipermalukan, karena memang hidupnya berpadanan dengan panggilan itu. Inilah tekad yang luar biasa dan juga konsistensi Paulus dalam mengerjakan tugas pelayanan. Dia tidak memutarbalikkan firman Allah. Dia tidak menggunakan firman Allah demi dan bagi kepentingan sendiri, tetapi bagaimana Injil diberitakan, bagaimana sebanyak mungkin orang dibawa kepada Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu Paulus mengatakan, kalau kamu sudah mengerti bagaimana cara kerja kami, bagaimana ketulusan hati kami, bagaimana kemurnian hati kami, ya Paulus berharap orang-orang Korintus menilai dengan cara demikian. Ukuran standarnya neraca yang dipakai untuk
Nilai Paulus hendaklah dengan cara yang sama seperti yang Paulus maksudkan, yaitu dilihat dari ketulusan, kemurnian, keteguhan dalam melaksanakan tugas pelayanan dan juga konsistensi serta impact yang dihasilkan dari hidupnya kepada orang-orang di sekitarnya, timnya, dan juga termasuk kepada orang-orang di Korintus. Puji Tuhan, haleluya.